Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat ditetapkan menjadi tersangka perkara dana hibah. Warga Kelandasan, Ilir, Balikpapan diliputi resah akibat sengketa lahan. Bandara VVIP di ibu kota negara masih berupa tanah liat, namun ditargetkan selesai Agustus 2024. Mungkinkah? Masih mengenakan seragam ASN plus rompi tahanan kejaksaan, RH Senin siang digiring masuk ke mobil tahanan. RH yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu akan ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan KWH meter untuk masyarakat kurang mampu tahun 2021. Pelaksana Harian Kepala Kejari Kubar Sabar menyebut, RH yang saat itu menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sosial atau Kesrasos, Setda Kutai Barat tidak teliti dalam dokumen pencairan keuangan yang mengakibatkan negara merugi 5,2 miliar rupiah. Bahwa terhadap pemberian dana hibah yayasan adalah merupakan usulan dari pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan kegiatan berupa pemasangan KWH meter baru bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, anggaran hibah ditetapkan melalui DIPA yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang dilaksanakan oleh RH selaku PPK sekaligus Kabak Kesrasos dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Kabupaten Kutai Barat bersama-sama SA selaku penyedia jasa. Penyedia jasa dalam pelaksanaannya PPK yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Namun dalam pelaksanaannya PPK tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pertanggungjawaban secara lengkap dan sah. Selanjutnya, pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak yayasan penerima hibah, melainkan menggunakan jasa penyedia yaitu melalui Saudara Surya Atmajaya selaku pihak yang ditunjuk masing-masing yayasan tersebut. Sabar menyebut tahun 2021 Pemkab Kubar memberikan hibah sebanyak 66,8 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 10,7 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan KWH meter bagi masyarakat kurang mampu. Dana inilah yang kemudian disidik oleh penyidik kejaksaan. Sebelumnya penyidik telah menetapkan SA sebagai tersangka. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Api yang membakar rumah-rumah di Jalan Trans Kalimantan RT 4, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat ini dengan cepat membesar dan meluas. Kebakaran yang terjadi Selasa dini hari tidak bisa dihentikan karena warga tidak memiliki peralatan pemadam. Kapolsek Danau Jempang Ibtu Sunarto menyebut api bermula dari sebelah rumah salah satu warga. Warga mengetahui kejadian tersebut dari teriakan warga lainnya. Mereka pun berbondong-bondong memadamkan, namun tidak berhasil hingga akhirnya 5 mobil pemadam milik perusahaan swasta diterjunkan. Pada saat kejadian, saksi Saudara Sulian mendengar teriakan Saudara Rudi minta tolong
sehubungan ada api di samping rumahnya yang merambat naik membakar rumah atau warung saudara Ulan. Selanjutnya bersama warga, kemudian juga beberapa personel Polsek Jepang berusaha membantu memadamkan api, namun karena besarnya api tidak dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedang penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Apa yang ditanyakan apa? Seperti inilah kondisi sejumlah rumah di Jalan Imam Bonjol, Gang Dharma, Samarinda Kota. Kerusakan ini akibat jatuhnya atap kanopi sebuah hotel yang menimpa beberapa rumah. Pemilik menyatakan peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Mereka yang saat itu berada di dalam rumah seketika panik dan berhamburan keluar saat mendengar benturan keras di bagian atas rumahnya. Jam 2. Iya, saya mau pergi udu sana, sekalinya bunyi nyaring betul. Bruk gitu ya? Iya, langsung lari saya. Itu bagian dapur itu? Iya, waktu itu belum jatuh. Dengar suaranya saya lari. Bapaknya melihat saya lari, dia masuk. Baru saya suruh lari, saya bilang. Pas saya di tengah-tengah sini sama bapaknya, langsung suaranya jatuh di atas itu. Bruk gitu ya? Pemilik rumah mengaku sudah menghubungi pihak hotel dan mereka bersedia mengganti kerugian yang dideritanya. Amir Hamzah dan Dimas dari Samarinda melaporkan. Untungnya pas di depan semua, nggak ada di belakang. Beginilah kondisi pelapon ruang tunggu Rumah Sakit Abdul Ripai Tanjung Redep. Bocor pada pelapon tersebut terlihat dari bekas rembesan air hujan. Ini menyebabkan warga yang hendak berobat tidak nyaman. Mereka menghendaki kebocoran tersebut segera diperbaiki agar tidak mengganggu pasien atau keluarga pasien. Mereka khawatir rembesan air ini menyebabkan pasien terjatuh saat melintasi tempat tersebut. Obat nih sebulan sekali nih. Sering saya berdiri gitu. Kemarin kan sempat viral tuh, sempat bocor gitu kan. Nah, Ibu apakah minta diperbaiki atau seperti apa nih, Bu? Ya harus diperbaiki kan biar sama-sama enak kan. Masyarakatnya biar biar nyaman lah, kayak kalau ngambil obat kan kadang-kadang orang buru-buru, yang ini kepanasan, yang ini apa ya. Takut kepleset dan semacamnya, ya harus diperbaiki gitu, Bu ya. Bu, Saya baru dengar juga nih, saya nggak tahu sebelumnya, saya nggak bisa ngasih. Oh gitu ya. Karena di tempat saya nanti, saya kan di penyakit dalam itu tempat fasilitasnya bagus. Oh, fasilitas bagus saja ya. Kalau yang bocor apa saya nggak tahu di sebelah mana. Upaya untuk mendapatkan jawaban dari rumah sakit belum bisa didapatkan karena direkturnya berada di luar daerah. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.